Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kalian sudah siap? Kita akan bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Update terbarunya adalah kemarin kita sudah lihat ada 5 saksi yang kembali diperiksa di Polres Subang. Walaupun undangannya dari Polda Jawa Barat, tapi mungkin karena urusan teknis lebih gampang begitu dilakukan pemeriksaannya di sana. Nah, dari keterangan tim kuasa hukumnya Pak Yosep dan juga Ibu Mimin, kita melihat kemarin yang diperiksa itu adalah Ibu Mimin, kemudian kedua anaknya Arigi dan juga Abi, serta 2 teman dari kedua anaknya sendiri. Oke, kita akan bahas ini di video kali ini adalah mengenai 3 pertanyaan yang dinilai baru oleh tim kuasa hukum mereka yang diajukan dalam pemeriksaan kemarin yang kurang lebih mungkin 40-an pertanyaan yang ditanyakan di situ. Pertanyaan ini menurut aku juga sangatlah krusial yang bisa menentukan nanti adalah Pak Yosep ya, seperti apa kelanjutannya. Karena ada banyak hal yang memang kita tidak bisa pungkiri. Pak Yosep dan juga Ibu Mimin adalah sosok yang dari awal kasus ini muncul sampai sekarang itu banyak mendapatkan sorotan publik. Bahkan mungkin karena hal subjektivitas, misalnya adalah kondisi asmaranya mereka berdua ya. Ibu Mimin adalah istri kedua dan status ini di masyarakat Indonesia memiliki cenderungan adalah hal yang negatif. Nah, tapi kita pisahkan dulu ya, hal-hal yang sifatnya subjektif seperti ini, coba kita bahas mengenai fakta-fakta yang memang sudah tersebar di media massa. Fakta yang aku temukan dari media massa memang secara jejak digital, tapi jejak yang dari tubuh gitu, yang berujung ke DNA, sidik jari, dan seperti itu. Memang untuk Bu Mimin, aku melihat belum aku temukan di jejak digital jejak digital aku belum menemukan jejak tersebut. Tapi ini kan data yang baru kita dapatkan dari media massa. Siapa tahu aja tim penyidik juga memiliki data yang tidak disampaikan di media massa. Tapi bagaimana dengan jejak yang berasal dari handphone atau CCTV? Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin sedang digali lebih dalam oleh tim penyidik dan kemarin aku nilai adalah sudah bagian akhir ini penentuan-penentuannya. Oke, kita akan fokus nih. Yang pertama adalah pertanyaan yang dinilai baru oleh tim kuasa hukum mereka adalah mengenai di mana Pak Yosep pada saat memarkir motor di tanggal 17 Agustus 2021 saat datang setelah pulang dari rumah almarhumah Ibu Tuti. Kenapa tim penyidik mempertanyakan ini? Ini menurut aku adalah bagian yang sangat krusial juga ya, di mana ingin mengecek apakah Ibu Mimin ini jujur atau tidak, apakah Ibu Mimin ini memang benar-benar tidak mengetahui mengenai kejadian ini, atau seperti apa, terlibat atau tidak, karena memang ada dugaan-dugaan di situ, karena ya pada umumnya kan kasus pembunuhan itu didasari dari 3 motif, yang pertama adalah masalah asmara, harta, dan juga masalah sosial. Dan permasalahan sosial mungkin bisa dikategorikan karena ada beberapa saksi yang mengklaim bahwa Ibu Mimin beserta almarhumah Ibu Tuti itu sempat terjadi perselisihan, bahkan diungkapkan ada teror melalui handphone. Itu adalah hal-hal yang cukup memberatkan. Tapi tentunya tim penyidik tidak langsung percaya begitu aja, tentunya dilakukan cross-check atau klarifikasi. Nah, di mana Pak Yosep meletakkan motor, memarkirkan motor pada saat malam kejadian itu mengarah kepada CCTV menurut aku, karena mungkin seandainya begini, kalau aku analisa ya, kan ada dugaan ini bahwa Pak Yosep tidak pulang malam itu, pulangnya lebih dari jam 12 malam. Tapi untuk jawaban itu sebenarnya bisa di cross-check dengan CCTV yang memang berada di sekitar lokasi kejadian. Untuk ini menurut aku tim penyidik sudah dapat jawabannya. Tapi juga sama, tim penyidik mempertanyakan ini ke Ibu Mimin, lebih ingin mengklarifikasi. Kalau ada satu kebohongan saja, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebohongan-kebohongan yang lainnya lagi. Nah, di mana Pak Yosep parkir motor saat itu, saat datang, juga akan dicek dengan CCTV yang mungkin berada di sekitar wilayah rumahnya Ibu Mimin. Kalau ini bohong, ini akan membuat kebohongan-kebohongan lainnya. Dan tentunya ini bukan bagian kita mengejudge apakah dia bohong atau tidak. Yang kedua adalah, ini mengenai pertanyaannya adalah ada berapa jam dinding di rumah, dan Ibu Mimin menjawabnya adalah ada 6. Kenapa kok pertanyaan ini dimunculkan oleh tim penyidik? Karena memang untuk bagian tahap akhir ini sudah sangat detail sekali. Mungkin dari ke-6 jam dinding tersebut, tim penyidik sudah datang ke rumah, memoto satu persatu jam dindingnya. Karena kan di Indonesia ada kebiasaan ini, orang Indonesia sebagian gitu kan ya, ada jamnya itu dilebihkan 5 menit, dilebihkan 10 menit. Tapi kalau dilebihkan 1 jam, 2 jam kayaknya enggak ya. Rata-rata mungkin ya antara 5 sampai 15 menit atau 20 menit dilebihkannya. Tujuannya apa aja? Tujuannya adalah untuk mencari
mencari tahu detail perbedaan antara waktu menit dan menit. Misalnya begini, kalau seandainya Ibu Mimin mengatakan bahwa, oh Pak Yosep pulang malam itu, di malam kejadian, itu sekitar setengah 10 malam. Oh Ibu Mimin lihat jamnya secara detail nggak? Iya, lihat di jam yang ini. Oke, mungkin akan di cross check seperti itu karena kan ya kita nggak tahu nih apakah beneran Pak Yosep pulang atau tidak. Tapi seperti aku bilang di awal tadi, yang bisa meng-cross check ini adalah dengan CCTV. Itu adalah data yang sangat valid menurut aku. Tapi kenapa Ibu Mimin ditanyakan seperti ini? Karena ingin mengecek dari Ibu Miminnya sendiri apakah Ibu Mimin bohong atau enggak. Kalau seandainya Ibu Mimin bohong nih ya di pertanyaan ini gitu, misalnya oh pulangnya setengah 10, padahal ada CCTV yang sudah ada jamnya, ternyata pulangnya jam 10 atau jam 9, kok bedanya jauh banget. Makanya ke 6 jam tersebut ya yang ada di rumahnya Ibu Mimin ada 6 jam dinding kurang aku tangkapnya seperti itu akan dibandingkan berapa menit perbedaannya. Itu adalah alasannya menurut aku kenapa ditanyakan seperti ini. Apakah Ibu Mimin mengetahui ataukah Ibu Mimin tidak mengetahui? Karena kita harus juga sadar, selalu aku ingatkan dari beberapa waktu lalu, tersangka di sini kemungkinan tidak hanya adalah pelaku, tapi juga ada orang yang membantunya atau juga ada juga dalangnya atau orang yang mengetahui juga apakah bisa dijadikan tersangka atau tidak. Itu adalah nanti di urusan hukum sendiri. Nah, di pertanyaan ketiga adalah mengenai kedua anak Ibu Mimin ya. Pertama adalah Arigi dan juga Abi. Kebiasaan Abi selain main game juga badminton dari sore sampai maghrib biasanya sudah pulang. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan juga? Karena setahu aku juga bahwa menurut keterangan dari tim kuasa hukum, Abi ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali juga ya. Kemarin adalah yang terakhir 4 kali. Kenapa ini dipertanyakan juga? Mungkin saja ada beberapa hal yang dinilai tim penyidik ini mengarah ke Abi gitu. Misalnya ada CCTV yang secara fisik, secara data-data yang berasal dari BTS itu maksudnya lebih ke sinyal handphone dan sebagainya. Kok ada beberapa data yang menunjukkan ada kemungkinan ke sana. Karena untuk menganalisa hal seperti ini kan juga pasti harus dilihat datanya, tidak bisa menggunakan feeling lagi. Ya, memang aku menduga bahwa di awal-awal kasus ini muncul, mungkin ada saksi-saksi tertentu yang sudah dengan lantang mengatakan bahwa oh saya melihat dia, saya melihat dia, saya melihat dia. Dia ini bisa aja Ibu Mimin dan juga anak-anaknya. Tapi ya tim penyidik juga tidak mungkin percaya begitu saja, harus dilakukan cross-check. Dan secara motif memang tidak bisa kita pungkiri ada permasalahan yang terjadi di antara mereka. Tapi juga kita tahu bahwa tidak semua kasus pembunuhan itu bisa dilatar belakangi oleh motif sendiri. Tapi kalau aku bisa nilai dari Ibu Mimin ya, aku bandingkan pada saat beliau ini memberikan pernyataan di sejumlah media massa, sekarang Ibu Mimin sudah tidak begitu lagi tertekan ya, mungkin karena sudah belajar ya, seperti aku bilang tadi kan ya, ketakutan pada saat dilakukan pemeriksaan sudah banyak kali, belasan kali gitu kan ya, itu pasti kan terjadi distorsi, artinya adalah bahwa saksi tersebut sudah mulai belajar pada saat ditanyakan pertama kali, kedua, ketiga, belajar dari pemeriksaan sebelumnya, dan itu takutnya nanti pernyataannya bukan lagi fakta, tapi sudah menjurus ke opini. Nah, oke, sekarang aku akan fokus nih, apakah pertanyaan Ibu Mimin ini akan mensupport Pak Yosep atau tidak? Kecenderungannya aku melihat bahwa kalau untuk apapun yang dikatakan Ibu Mimin, kecenderungannya ya, ini aku menilainya bahwa ini akan mensupport apa yang dikatakan oleh Pak Yosep sendiri. Nah, tapi seperti kalian tahu juga bahwa apapun yang dikatakan oleh saksi itu hanyalah salah satu bagian atau komponen yang dijadikan bahan analisa oleh tim penyidik. Tentunya harus di cross check dengan data-data, misalnya ada handphone. Karena kan kalian tahu sendiri handphone itu bisa dicek, dan Pak Yosep, aku melihat bahwa Pak Yosep ini selalu membawa handphonenya kemana-mana pada saat pulang dibawa. Itu kan bisa menjadi salah satu jalan untuk mengecek apakah benar pada saat jam segini Pak Yosep sedang berada di titik mana. Itu kan bisa dilihat ya, karena Pak Yosep handphonenya juga diperiksa, alasannya kenapa sangat lama, nggak tahu sampai sekarang sudah dikembalikan atau belum, karena menurutku ini menjadi salah satu titik temu nih, apakah yang dikatakan Ibu Mimin, Pak Yosep, dan anak-anaknya itu benar atau tidak, bisa dicek dengan jejak handphone yang dimiliki oleh Pak Yosep, karena menurut aku handphone ini sepertinya memang selalu dibawa oleh beliau begitu. Nah, misalkan begini ya, kalau Pak Yosep mengatakan bahwa
pulangnya setengah 10 gitu kan ya. Oke, itu bisa dicek dari titik koordinat karena handphone Pak Yosep aku nilai adalah aktif dan sampai sekarang masih terus dilakukan analisanya. Tapi lebih ke pertanyaan apa dong Anjas? Kenapa Ibu Mimin dipertanyakan ada 40 pertanyaan dan 3 pertanyaan baru? Ini lebih ke Bu Mimin ya sebenarnya. Apakah Ibu Mimin ini terlibat atau tidak? Dan Bu Mimin sepertinya sangat yakin bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Oke, tapi sekali lagi aku bilang ada beberapa kemungkinan tersangka nanti. Apakah Ibu Mimin mengetahuinya sebenarnya ataukah memang sama sekali tidak mengetahuinya? Kalau untuk kategori pelaku, aku melihat dari data-data di sini sepertinya agak kecil kemungkinan. Tapi kalau untuk kategorinya mungkin yang mengetahui atau yang membantu atau dalangnya, ini masih ada kemungkinan itu juga. Atau sama sekali tidak terlibat karena terjadi hal-hal framing seperti itu, distorsi dari masyarakat tentang ya hal subjektivitas tentang statusnya Ibu Mimin yang menjadi istri kedua yang juga dikatakan terjadi permasalahan cekcok antara almarhumah dengan Ibu Mimin. Tapi untuk semua itu tentunya masih dilakukan penyelidikan. Dan yang aku bisa tangkap dari sini Ibu Mimin sepertinya sudah sangat kuat sekarang. Aku sangat yakin sekali tidak dalam waktu lama lagi, kemungkinan besar di bulan Desember ini sudah akan ketahuan siapakah tersangkanya, siapakah pelakunya, siapakah dalangnya, siapakah yang membantu, dan siapakah orang-orang yang mengetahuinya. Oke, dan Ibu Mimin juga tidak bisa kita pungkiri, ada 2 orang yang sudah diketahui media massa yang dilakukan tes kebohongan. Pertama adalah Ibu Mimin, dan kedua adalah Pak Yosep. Sementara, apakah ada saksi lain yang dilakukan tes kebohongan? Kita juga nggak tahu, karena nggak semua data kan yang dilakukan oleh tim penyidik, analisanya dipublikasikan di media massa, begitu. Yang kita ketahui hanyalah Ibu Mimin dan juga Pak Yosep. Oke, itu adalah bagian pertama mengenai Ibu Mimin. Di bagian video berikutnya aku akan bahas mengenai keterangan dari saksi lainnya yang dilakukan pemeriksaan kemarin. Lebih fokusnya aku akan bahas mengenai kedua anak Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi, serta kedua temannya masing-masing. Kenapa mereka juga dilakukan pemeriksaan? Adakah indikasi-indikasi tersebut menuju ke sana? Apa bukti-buktinya yang sudah berhasil aku kumpulkan dari media massa? Akan aku bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Khawpun kerap semuanya, bye-bye.